Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah demografi pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Hari ini kita akan mencoba menggunakan ilmu lain yang kita masukkan ke dalam kuliah demografi, yaitu penggunaan statistik dalam demografi. Jadi demografi itu berupa ukuran-ukuran data-data kuantitatif. Datanya itu berupa angka-angka, terutama mengenai kelahiran, data-data mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi. Itu data-data utama dari demografi. Nah, karena data-data itu berupa kuantitatif, maka kita bisa menggunakan ilmu statistik untuk menjelaskan atau untuk mengolah data-data tersebut. Selain perhitungan-perhitungan yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara penggunaan statistik dalam demografi. Jadi, sebelumnya, statistik adalah ilmu yang mengumpulkan, mengolah, meringkas, dan menjadikan dan menginterpretasi data untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi, fungsi statistik adalah itu. Jadi, untuk mengolah lebih lanjut data-data yang kita punyai untuk menjadi sebuah informasi mengenai data itu. Jadi, bukan hanya berupa tabel atau data-data tulisan-tulisan yang hanya berupa angka-angka saja, tapi untuk mendapatkan makna-makna dari data-data tersebut. Nah, detailnya mengenai statistik nanti kalian akan pelajari di mata kuliah statistik. Nah, kalau di sini saya hanya ingin memberikan sedikit saja penjelasan gambaran fungsinya statistik itu apa sih untuk demografi. Nah, nanti penggunaan statistiknya seperti apa. Tadi kalau di depan saya tunjukkan ada SPSS itu seperti apa. Nah, nanti kalian akan dapatkan di mata kuliah statistik ya. Nanti silakan kalian tunggu kuliah statistik untuk lebih detail mengenai apa sih statistik itu. Ya. Jadi fungsi statistik itu adalah 3 tugas pentingnya. Menerangkan gejala, meramalkan kejadian, dan mengontrol keadaan. Nah, statistik itu dibagi dua. Jadi ada fungsinya itu ada dua, statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah bagian statistik yang memikul tugas untuk menerangkan suatu gejala. Jadi menerangkan, menjelaskan suatu gejala atau suatu data, suatu fenomena. Sedangkan statistik inferensial adalah bagian lain dari statistik yang membuat ramalan dan mengontrol kejadian. Jadi dia membuat sebuah ramalan, prediksi ke depannya seperti apa dari sebuah data terhadap suatu fenomena. Contohnya, bagaimana perkembangan penduduk di 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Itu statistik inferensial. Sedangkan statistik deskriptif hanya menjelaskan bagaimana penduduk saat ini, berapa jumlahnya, bagaimana persebarannya, dan seterusnya. Oke. Jadi, statistik itu digunakan untuk menyajikan, menafsirkan data. Ya, pertama menyajikan penyajian data gimana? Ya, meliputi mengumpulkan datanya, mengorganisasikan, meringkas hingga menyajikan data. Mengapa perlu dilakukan gitu ya? Kalau data tidak disajikan, tidak disimpulkan, tidak ditafsirkan apa fungsi makna dari data itu, maka kita akan kesulitan. Sulitannya mengapa? Contohnya saja data survei penduduk atau sensus penduduk. Ada 280 juta penduduk di Indonesia. Kalau kita suruh membaca datanya, mau setebal apa data itu? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan, kita bisa membaca itu? Makanya data-data itu ya kemudian oleh BPS yang instansi yang berwenang, mereka kemudian setelah dikumpulkan mereka mengorganisasi dan meringkas serta menyajikan. Oh, ini loh tabel jumlah penduduk di Indonesia. Ini loh tabel jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Ini loh provinsi di Jawa Timur dan lain-lain. Kemudian ditafsirkan datanya. Contohnya apa? Misalnya juga berapa jumlah penduduk miskin? Berapa angka pertumbuhan penduduknya? Berapa jumlah kelahirannya? Berapa jumlah kematiannya? Berapa migrasi netonya? Dan seterusnya. Itulah fungsi dari statistik. Ya, berarti kalau ada yang tanya, Pak, berarti perhitungan kemarin termasuk bagian dari statistik? Ya, beberapa perhitungan yang kita dapatkan kemarin adalah bagian dari statistik. Fungsinya apa? Untuk melakukan penyajian data atau penafsiran data yang kita buat. Oke. Jadi statistik ada dua, deskriptif dan inferensial. Tadi sudah dijelaskan di atas ya. Deskriptif itu menyajikan data, memberikan gambaran mengenai data. Kalau inferensial untuk masa depan, peramalan pendugaan untuk ke depannya.
Contohnya kalau itu statistik deskriptif itu tabulasi, diagram balok, pie, dan lain-lain. Kalau contoh masalah statistik inferensial, pendudukan parameter, hipotesis, peramalan dengan regresi dan korelasi. Nanti coba kita akan berikan contoh. Detailnya nanti ada di kuliah statistik. Ini hanya untuk memberi gambaran. Oh, fungsi statistik untuk demografi itu apa sih? Nah, seperti itu. Jadi, dalam statistik ada dua pekerjaan penting. Menyajikan, menafsirkan. Dari data yang kita dapat dari lapangan, bagaimana kita tampilkan, kita beritahu ke masyarakat. Ini loh data yang kami dapat kemarin. Ini loh hasil sensus penduduk tahun 2020 kemarin. Ini loh datanya. Kemudian dari data itu ditafsirkan. Apa maknanya jumlah penduduk tahun 2020 kok seperti itu? Apa maknanya kok angka kelahirannya di suatu wilayah tinggi? Apa maknanya tingkat kematian ibu tinggi di suatu wilayah? Dan seterusnya. Nah, itulah fungsi dari statistik. Jadi demografi dan statistik terkait. Demografi ilmu mengenai yang mempelajari kependudukan, statistik adalah ilmu yang digunakan untuk mengolah data. Salah satunya data kependudukan. Ada data-data ini, data hidrologi, data klimatologi, dan seterusnya. Pertama kita akan membahas mengenai statistik deskriptif dalam kependudukan. Jadi statistik deskriptif dalam kependudukan itu berkaitan dengan menyajikan data. Nah, jadi simpel sekali statistik deskriptif ini karena berkaitan dengan data yang sudah kita kumpulkan mau kita tampilkan dalam bentuk apa. Nah, penampilannya ada dua, tabel atau grafik. Contohnya ini tabel dan grafik. Nah, tabel itu gimana? Tabel itu memberikan informasi secara rinci terdiri dari kolom dan baris. Jadi kolomnya apa? Oh, di sini ternyata asal wilayah. Asal wilayahnya ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua. Tapi apa lagi? Ada data jenis kelamin. Nah, inilah bentuk tabel itu seperti ini. Jadi data yang berupa kertas-kertas yang banyak itu, kalau kalian mungkin pas SMA pernah melakukan wawancara, kalian kan akan wawancara dalam bentuk kertas-kertas. Kuesioner-kuesioner tebal-tebal yang banyak sekali. Nah, kemudian itu nanti harus kalian sajikan. Kalau sajikannya berupa tabel-tabel siapa? Berupa kertas-kertas yang baik itu siapa yang mau baca? Nah, tapi kalau kalian tampilkan dalam bentuk tabel, nah seperti ini contohnya, jadi orang bisa tahu, oh ternyata di Jawa Barat itu laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, jumlah penduduknya ada berapa. Papua ada berapa sih jumlah penduduknya? Nah, totalnya di tahun 2020 laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, dan seterusnya. Oke, jadi inilah salah satu caranya untuk menyajikan data. Pertama dengan tabel. Pak, kalau nggak mau tabel gimana Pak? Ya monggo kalau tidak mau tabel, misalnya, Pak, kalau tabel itu nggak eye catching Pak. Nggak terlihat Pak, tabel itu kaku Pak. Saya ingin pakai grafik Pak, biar ada warna-warna di dalamnya. Boleh silakan. Nah, cuma tinggal yang paling penting di dalam membuat grafik ini adalah informasinya harus jelas. Jangan sampai informasinya tumpang tindih. Misalnya kalian ingin memasukkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Dijadikan satu dalam bentuk grafik. Nah, itu nanti orang bingung lihat. Bingungnya apa? Terlalu banyak informasi. Terlalu banyak data di dalam satu grafik. Nah, jadi di dalam pembuatan grafik itu bagaimana informasinya dapat ditampilkan dengan jelas. Dan jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti akan terlalu penuh. Nanti bisa membuat orang bingung. Contohnya apa? Misalnya, contohnya grafik batang. Oh, bagaimana pekerjaannya? Oh, ternyata administrasi ada berapa orang, personalnya ada berapa orang, produksi ada berapa orang. Atau grafik lingkaran, dibuat lingkarannya. Oh, yang keuangan berapa persen, administrasi berapa persen, personal berapa persen, produksi berapa persen, marketing berapa persen. Kalau misalnya kita ingin, oh kalau dari tabel batang, ini Pak, persentasenya nggak kelihatan Pak. Karena dia baru kelihatan mana yang tinggi, mana yang rendah. Oke, saya pakai grafik lingkaran Pak. Biar bisa terlihat mana yang apa namanya terlihat secara proporsi yang paling tinggi itu yang mana. Nah, bisa dengan grafik lingkaran. Atau pakai garis, Pak. Saya pakai garis aja, Pak. Saya nggak mau pakai batang, Pak. Pakai garis aja, biar simple. Jadi saya bisa pakai waktu nanti. Ya. Jadi grafik yang ini, nah misalnya ini tahun 2020. Tambahin lagi satu grafik tahun 2021, tahun 2022, tahun 2019, 18, dan seterusnya. Kalau pakai grafik kelihatan, tinggal bedakan warna dari grafiknya. Kalau tabel, kalau batang gimana Pak? Oh, kalau batang nanti di sini ada batang lagi, batang 2000, batang lagi, batang terus. Kalau seperti itu nanti crowded sekali. Dalam satu page halaman seperti ini atau satu slide PPT ini, kalian tidak bisa menampilkan banyak. Nah, kalau grafik lain boleh.
tapi dalam jumlah yang tertentu, jangan terlalu berlebihan. Karena visualisasi warna itu kan anggaplah ada 7 warna. Magiku Hibiniu. Karena kalau nanti ada hijau muda, ada hijau tua, ada hijau yang tengah-tengah antara muda dan tua. Nah, itu nanti kita yang melihat saja bingung, itu yang mana itu ya, grafiknya kemana ya, seperti itu. Jadi di dalam menampilkan sebuah data, menyajikan data juga, jangan sampai kalian menyajikan data itu menjadi tidak jelas informasi apa yang ditampilkan. Nah, ini bisa juga yang kalau grafik lain itu seperti ini, atau interaksi interaktif bisa menggabungkan 2 atau 3 data. Nah, seperti ini. Oke, saya yakin kalian sudah sering membuat ini. Jadi yang kalian sering buat itu adalah ini termasuk dalam statistik deskriptif. Jadi mendeskripsikan, menjelaskan, menyajikan data yang kita ambil kemudian dalam bentuk tabel atau grafik. Bisa juga tabel tadi dijadikan frekuensi. Jadi berapa banyak? Oh, kalian punya data tentang pendidikan. Oh, setelah itu kalian frekuensikan. Kalian punya data pendidikan dengan umur, kalian kelompokkan. Oh, ternyata yang S1 itu ada 62 orang. S2 ada 19 orang. S3 ada 9 orang. Total dengan 90 orang. Bisa menggunakan frekuensi seperti ini. Nah, nanti frekuensinya bisa buat tabel. Kalau misalnya kalian punya datanya, misalnya contohnya seperti ini. Ya, sebelah kiri ini kalian punya usia, terus ada frekuensinya seperti ini. Kalian kemudian bisa membuat kelas. Oh, saya mau pakai 20 21 Pak, atau 20 sampai 23 ada berapa? 24 sampai 27 berapa? 28 sampai 31 berapa? 32 sampai 35 berapa? Itu boleh. Tergantung pada kebutuhan kalian. Oh, Bapak, saya punya datanya, ternyata ketika lapangan penduduk yang saya wawancari paling muda itu 15 tahun. Paling tua 60 tahun, Pak. Nah, kalau saya tampilkan per tahun, itu berarti kan nanti ada sekitar 15 sampai 60, berarti ada 45 tahun, Pak. 46 tahun, Pak, datanya. Kalau ada 46 tabel, kolom, baris, wah, kebanyakan, Pak. Jadi saya kelompokkan per 5 tahun, Pak. 15 sampai 19, 20 sampai 24, dan seterusnya. Misalnya kalian membuat seperti itu pun boleh. Jadi ini bagaimana kalian menampilkan data. Itulah statistik deskriptif. Jadi kalau ditanya, apakah kamu tahu statistik deskriptif? Sudah, saya yakin kalian semua pasti tahu. Karena kalian sering menggunakan statistik deskriptif dalam menyajikan data-data apapun. Tugas-tugas apapun kalian jadikan tabel datanya. Kalau nggak tabel, dijadikan grafik, baik diagram batang, diagram garis, atau pie, atau yang lain yang kalian gunakan agar lebih menjelaskan apa sih makna atau informasi dari data yang kalian buat. Oke, inilah statistik deskriptif digunakan dalam kependudukan. Jadi bagaimana data-data kependudukan, hasil wawancara, hasil sensus penduduk, hasil registrasi penduduk itu ditampilkan dalam bentuk informasi berupa tabel, grafik. Oke, nanti kalian bisa lakukan itu. Itu statistik. Ya. Detailnya akan di kuliah statistik. Ya. Nanti kalau sekarang itu yang mengajar adalah Pak Priyono dan Pak Hamim. Jadi silakan nanti ketika kuliah Pak Hamim dan Pak Priyono bisa menanyakan lebih detail lagi mengenai statistik. Nah, kalau saya di sini hanya menjelaskan fungsinya apa sih di dalam demografi. Nah, salah satunya statistik deskriptif untuk menjelaskan data-data yang kalian dapatkan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-13. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Ya, bisa ditanyakan di psikologi di kelas masing-masing, bisa mulai WA atau bisa bertemu langsung dengan saya di kampus. Tapi untuk sementara ini kita masih belum bisa bertemu di kampus, maka silahkan ditanyakan via online. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.